Pernahkah terbangun di sepertiga malam hanya untuk mendapati pikiran kembali ke kejadian bertahun-tahun lalu? Sebuah percakapan yang salah, keputusan yang disesali, atau luka yang sengaja ditimbun dalam-dalam. Masa lalu yang belum selesai seringkali bertindak seperti jangkar yang tidak terlihat. Ia menahan langkah kaki di tempat yang sama, sekeras apapun usaha untuk berlari maju. Mengabaikannya tidak akan membuatnya hilang, dan luka itu hanya sedang menunggu momentum untuk kembali meledak. Sekarang sudah saatnya berhenti berlari, berbalik arah, lalu mendamaikan urusan batin yang masih menggantung tersebut. Pintu masa lalu seringkali tidak benar-benar tertutup, melainkan hanya tertutup rapat di permukaan. Di dalam ruang batin yang paling sunyi, kenangan lama kerap kali tetap hidup, bernafas, dan menunggu giliran untuk muncul ke permukaan. Banyak yang mengira bahwa berlalunya waktu secara otomatis akan menyembuhkan segala sesuatu. Namun waktu sebetulnya hanya menimbun, bukan menghapus. Ketika ada urusan yang belum selesai, entah itu kata maaf yang tertahan, rasa bersalah yang membusuk, atau kemarahan yang tidak tervalidasi, memori tersebut kemudian akan terus mengetuk pintu kesadaran dan meminta perhatian yang selama ini ditolak. Mengapa ingatan tertentu terus kembali, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu dan keadaan hidup telah sepenuhnya berubah? Itu terjadi karena pikiran bawah sadar manusia tidak mengenal konsep waktu linier. Bagi sang ego, luka yang terjadi 20 tahun lalu bisa terasa sama segarnya dengan luka yang terjadi 2 jam yang lalu jika emosi di dalamnya belum diproses dengan tuntas. Setiap kali situasi serupa terjadi di masa kini, sistem saraf akan bereaksi dengan pola pertahanan yang sama. Kejadian masa lalu yang menggantung berubah menjadi hantu yang mengontrol keputusan, ketakutan, dan cara seseorang menjalin hubungan hari ini. Beban emosional ini kemudian bertindak seperti jangkar yang tidak terlihat di dasar laut batin. Seseorang mungkin merasa sudah mendayung kapalnya dengan sangat kuat, mengerahkan seluruh energi untuk sukses, dan mencoba segala daya upaya cara untuk bahagia. Namun, kapal kehidupan tetap tidak bergerak maju, atau jika bergerak, rasanya sangat berat dan melelahkan. Jangkar tersebut adalah urusan-urusan masa lalu yang sengaja diabaikan karena terlalu menyakitkan untuk dilihat kembali. Energi hidup yang seharusnya digunakan untuk merayakan hari ini justru habis terkuras, hanya untuk menahan agar jangkar tersebut tidak terseret ke permukaan. Menyadari keberadaan urusan yang belum tuntas adalah langkah awal yang menuntut kejujuran radikal. Langkah ini mengharuskan seseorang untuk berhenti menyalahkan keadaan masa kini atas ketidaknyamanan yang dirasakan. Seringkali kemarahan yang meluap pada hal-hal kecil hari ini sebenarnya adalah akumulasi dari tangisan yang tertahan di masa lalu. Mengakui bahwa ada bagian dari diri yang masih terluka, masih marah, atau masih mendambakan pengakuan yang tidak pernah didapatkan, bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah sebuah kesadaran spiritual yang tinggi bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan sebelum perjalanan bisa dilanjutkan dengan ringan.
Seringkali ada kecenderungan kuat dalam diri manusia untuk menolak atau menimbun luka karena menghadapi rasa sakit dianggap sebagai ancaman bagi keselamatan diri. Ego manusia itu akan menciptakan berbagai mekanisme pertahanan, mulai dari kesibukan yang tanpa henti, kecanduan, hingga sikap optimisme palsu yang mengaburkan realita batin. Semua itu dilakukan demi menghindari satu hal, yaitu rasa sakit akibat melihat kembali momen di mana diri ini merasa tidak berdaya, ditolak, atau disakiti. Namun menolak rasa sakit hanya akan memberi kekuatan lebih besar pada luka tersebut untuk mendikte hidup dari balik bayang-bayang. Menghadapi memori kelam membutuhkan keberanian yang luar biasa, yaitu sebuah keberanian untuk duduk diam bersama ketidaknyamanan tanpa berusaha mengubahnya dengan cepat. Memori yang kusut menyerupai benang yang saling silang tanpa ujung. Jika ditarik dengan paksa dan tergesa-gesa, simpulnya itu justru akan semakin mengencang dan merusak struktur benang itu sendiri. Mengurainya harus dilakukan dengan kelembutan, helai demi helai, dengan cara mengamati setiap detail emosi yang muncul tanpa memberikan penghakiman. Seseorang harus mengizinkan memori itu hadir sepenuhnya dengan kesadaran, melihatnya sebagai bagian dari sejarah dan bukan lagi sebagai ancaman. Rasa bersalah dan penyesalan seringkali menjadi bahan bakar utama yang membuat memori lama terus menyala dengan corak yang menyakitkan. Pikiran sering terjebak dalam ilusi andai saja, membayangkan skenario alternatif di mana keputusan yang berbeda diambil dan hasil yang lebih baik didapatkan. Ini adalah jebakan kognitif yang melelahkan karena menghakimi keputusan masa lalu menggunakan tingkat kebijaksanaan dan pengetahuan yang baru dimiliki di masa kini. Realitanya, pada momen itu, tindakan yang diambil adalah satu-satunya hal yang mampu dipikirkan berdasarkan kapasitas emosional dan mental yang tersedia pada saat itu. Mengurai benang kusut ini bukan berarti mengubah apa yang telah terjadi, karena masa lalu bersifat absolut dan tidak dapat diintervensi oleh kekuatan apapun. Mengurainya berarti mengubah hubungan seseorang dengan memori tersebut di masa sekarang. Ketika sebuah peristiwa masa lalu tidak lagi memicu reaksi emosional yang hebat atau ledakan kemarahan yang tidak terkendali, itu tandanya simpul emosi telah berhasil dilonggarkan. Peristiwa itu tetap ada dalam lembaran sejarah hidup, namun fungsinya telah berubah dari sebuah luka yang terus berdarah menjadi sebuah monumen pembelajaran yang mendalam. Proses penyembuhan sejati dimulai ketika ada kerelaan untuk mengalami katarsis, yaitu sebuah pelepasan emosional yang mendalam setelah sekian lama tertahan. Katarsis tidak selalu berupa tangisan yang meledak-ledak, melainkan bisa berwujud pengakuan jujur di hadapan cermin atau penerimaan sunyi atas rasa kekecewaan yang selama ini disangkal. Banyak orang takut memulai proses ini karena khawatir bahwa sekali mereka membuka gerbang air mata, mereka akan tenggelam di dalamnya selamanya. Padahal emosi yang dialirkan justru akan habis dan mereda. Berbeda dengan emosi yang dibendung yang akan terus mengumpulkan tekanan di dalam dada. Pengampunan
baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri, adalah inti dari pelepasan emosi yang belum tuntas. Namun, pengampunan seringkali disalahartikan sebagai tindakan memaklumi perilaku buruk atau melupakan ketidakadilan yang telah terjadi. Pengampunan sejati sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang lain. Itu adalah keputusan sepihak untuk membebaskan diri dari beban kebencian yang meracuni jiwa. Menyimpan dendam ibarat meminum racun dan berharap orang lain yang akan binasa. Melepaskan dendam adalah tindakan egois yang sehat, di mana seseorang memilih untuk mengambil kembali kedamaian yang sempat terampas sebelumnya. Menangisi apa yang telah hilang atau apa yang tidak pernah didapatkan di masa lalu adalah bentuk validasi yang sangat penting bagi jiwa. Kehilangan masa muda yang tenang, kehilangan kesempatan berharga, atau kehilangan figur pelindung adalah duka nyata yang perlu diratapi agar bisa diikhlaskan. Proses berkabung ini adalah jembatan wajib yang harus diseberangi untuk berpindah dari fase penolakan menuju fase penerimaan. Tanpa melewati jembatan ini, seseorang akan terus mencari pengganti dari apa yang hilang di masa lalu pada orang-orang yang salah di masa kini, menciptakan siklus kekecewaan yang baru. Pelepasan emosi ini menyerupai tindakan membuka jendela di sebuah ruangan yang telah terkunci selama puluhan tahun. Udara pengap dan debu-debu tua yang berterbangan mungkin akan membuat dada terasa sesak pada awalnya, namun itu adalah konsekuensi logis dari sebuah pembersihan. Biarkan angin segar dari kesadaran baru masuk dan menggantikan sisa-sisa trauma yang telah membusuk. Ketika emosi negatif berhasil dialirkan keluar, ruang emosi yang kosong tidak akan lagi terasa hampa, melainkan akan terasa lebih lapang, lebih bersih, dan siap untuk diisi oleh hal-hal yang baru. Ketika urusan dengan masa lalu telah berhasil didamaikan, sebuah ruang batin yang baru dan murni akan tercipta di dalam diri. Energi emosional yang selama ini habis digunakan untuk menahan jangkar memori, kini kembali seutuhnya ke tangan pemiliknya. Ada rasa ringan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, seolah-olah sebuah beban raksasa yang tidak kasat mata sudah diangkat dari pundak. Langkah kaki juga tidak lagi terasa berat, karena setiap langkah kini bertumpu pada realita hari ini dan bukan lagi diseret oleh bayang-bayang masa lalu yang kelam. Kehidupan di masa kini akhirnya bisa dirasakan dengan panca indera yang sepenuhnya terjaga dan utuh. Seseorang yang telah berdamai dengan masa lalunya tidak akan lagi melihat dunia melalui filter ketakutan atau kecurigaan yang kuno. Mereka akan mampu menikmati keindahan detik ini tanpa diganggu oleh kecemasan akan hari esok atau penyesalan akan hari kemarin. Hubungan dengan orang lain pun menjadi lebih sehat dan tulus karena tidak ada lagi ekspektasi tersembunyi agar orang lain menyembuhkan luka lama yang sebetulnya merupakan tanggung jawab pribadi untuk menyelesaikan. Setiap luka yang telah sembuh tidak akan hilang tanpa bekas, melainkan akan bertransformasi menjadi jaringan parut yang kuat dan penuh dengan kebijaksanaan. Luka tersebut kini berfungsi sebagai kompas internal yang memberikan arah, kepekaan, dan empati yang lebih dalam terhadap penderitaan sesama manusia. Seseorang yang berhasil melewati badai masa lalunya akan tumbuh
menjadi pribadi melalui otoritas spiritual. Mereka berbicara bukan dari teori, melainkan dari kedalaman pengalaman yang nyata. Mereka memahami bahwa kegelapan masa lalu ternyata adalah rahim yang melahirkan kekuatan batin yang saat ini mereka miliki. Pada akhirnya, menutup buku lama bukan tentang menghapus bab-bab yang menyakitkan atau berpura-pura bahwa bab tersebut tidak pernah ditulis. Menutup buku lama berarti menerima bahwa bab tersebut telah selesai, plotnya sudah berakhir, dan tidak ada lagi baris baru yang bisa ditambahkan di sana. Sekarang, fokus sepenuhnya beralih pada halaman putih yang berada di depan mata, di mana pena kehidupan berada erat di dalam genggaman. Lembaran baru menanti untuk ditulis dengan tinta kebijaksanaan, kedamaian, dan keberanian untuk menjalani hidup dengan versi diri yang paling utuh.